Oke, kembali lagi bersama saya di channel FBH Kreatif. Seperti biasa, saya akan berbagi tentang tutorial vektor di Android. Nah, gimana sih cara pembuatan vektor di Android? Dan kalau ini lebih tepatnya untuk pembuatan di bagian velg ya. Jadi buat kalian yang belum tahu cara pembuatan di bagian velg atau di bagian apapun itu, karena yang paling sulit ya jujur saja untuk pertama kali ketika membuat yaitu bagian velg. Nah, supaya kalian tidak lama lagi untuk menunggu tutorialnya, saya akan langsung lanjut ke videonya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa buat yang belum subscribe silahkan subscribe, dan buat yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Selamat menonton. Seperti biasa, langkah pertama kalian tambahkan dulu project. Di situ saya sudah kasih tanda ya. Klik plus, kemudian untuk namanya kalian bebas mau kasih nama apa saja, dan di sini saya memberikan nama velg mobil BMW. Untuk ukuran kanvas 100 kali 100. Untuk warna kanvas seperti biasa untuk vehicle atau untuk kendaraan menggunakan warna putih karena dominannya menggunakan warna gelap untuk clean art. Kemudian klik import gambar. Nah, kalian ambil gambar yang sudah kalian sediakan. Untuk mengepaskannya kalian bisa pilih untuk yang nomor 2 tuh, seperti yang saya klik di bawah tuh, kelihatan kan? Kemudian untuk menggesernya kalian klik di pojok, dan untuk ketika sudah selesai kalian klik centang aja. Dan itu untuk menampilkan atau menyembunyikan si layar. Setelah itu kalian setelah tertampil layarnya, klik objeknya, kemudian opacity-nya di fullkan. Dan di sini menggunakan ballpoint pen untuk ukurannya 1,4 seperti biasa. Dan di sini sepertinya lebih simpel karena ini yang divektorkan hanya di bagian ban dan juga pelek, jadi lebih simpel lagi. Kalian tinggal menggunakan tools yang namanya lingkaran, kemudian kalian paskan sesuai keinginan kalian atau sesuai dengan pasnya di vektor yang sedang kalian gambar dengan objeknya. Mau itu dibikin lonjong atau dibikin bulat terserah kalian, yang penting ikutin saja yang sudah tersedia. Nah, setelah menurut kalian sudah selesai, kalian bisa klik centang yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu ganti ukuran ke 0,7. Itu sama buat menggunakan tools lingkaran, kemudian kalian paskan dengan ukuran velg yang sudah disediakan. Kemudian seperti biasa untuk lainnya bisa menggunakan yang namanya pen tools. Untuk pen tools itu bisa kalian tinggal tracing saja yang bagian yang mau digambar, dan di sini kebetulan untuk bagian yang akan digambar banyak sekali partnya, kayak untuk kampas rem, kayak untuk banyak lah pokoknya, bukan hanya velg. Bedanya kalau untuk di bagian kendaraan, misalkan kalau full seluruh kendaraan itu gak akan terlihat ke bagian detailnya. Misalkan untuk bagian piringan rem atau bagian kampas dan lainnya itu tidak terlihat. Tapi kalau untuk khusus di bagian velg pasti kelihatan. Dan di sini kalau untuk triknya ya sama-sama aja. Yang penting bagian velgnya itu bagus. Nah, supaya hasilnya lebih bagus juga kalian tracing ke bagian keseluruhan. Nah, setelah selesai untuk tracing ke bagian keseluruhan untuk clean art, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya setelah membentuk clean art atau setelah clean art beres keseluruhan, langsung ke bagian coloring atau ke bagian pewarnaan. Untuk pewarnaan bisa kalian gunakan yang namanya fill tools atau tools isi. Nah, di sini saya mulai dari bagian bannya dulu. Nah, untuk tools isi ya seperti tadi, seperti yang saya klik ya. Saya lupa membelikan mark untuk di tools isi, tapi kalian bisa cari di bagian tools ada yang namanya isi. Kalian gunakan tools itu aja. Kemudian kalian select all dan klik lagi untuk clean artnya dan copy paste seperti itu. Simple banget. Nah, itu berguna ke seluruh bagian. Misalkan kalian lagi membuat vektor mobil, vektor sepatu, vektor wajah dan lain-lain, itu sangat berguna sekali. Pertama, karena lebih memangkas waktu. Lebih memangkasnya gimana? Ya karena kalau kalian menggunakan pen tools itu akan memakan waktu yang lumayan lama, karena kalian harus tracing ke bagian pinggiran, baru centang, dan itu harus satu persatu. Kalau kalian menggunakan fill tools itu lebih simpel lagi karena kalian tinggal klik udah. Yang penting di bagian line artnya itu
tidak ada yang terputus dari setiap sambungannya. Jadi usahakan dari setiap sambungan itu kalian harus teliti dulu sebelum kalian menggunakan fill tools atau tools isi. Kalian harus teliti dulu atau apakah ini sudah tersambung atau belum. Nah, terkecuali kalau ada bagian yang ketinggalan seperti tadi, kalian bisa menggunakan yang namanya pen tools seperti itu. Nah, setelah bagian warna selesai semua, kalian bisa langsung lanjut ke bagian shading. Nah, di sini saya akan mulai shading dari bagian yang velgnya dulu, karena itu yang inti utamanya untuk pembuatan vektor velg ini ya, karena yang dibutuhkan itu. Kemudian kalian bisa colok-colok saja matanya supaya bagian lainnya tidak terganggu. Nah, setelah seperti ini kalian langsung ke proses shading. Nah, untuk proses shadingnya sendiri lebih simpel. Dibilang simpel sih enggak, karena ini lumayan ruwet. Apalagi untuk bagian velgnya, karena bentuknya itu lumayan unik dan juga bagus ya. Dan biasanya itu kalau kita memilih bentuk yang bagus itu rata-rata susah untuk digambar ya. Terutama untuk barang atau benda lah. Misalkan kayak robot, itu kan bagus dipandang. Tapi kalau kalian mau tracing vektor robot, dulu saya pernah menggambar jawhead dan itu lumayan makan waktu juga, dan meskipun hasilnya bagus, tetapi ya proses pengerjaannya itu membutuhkan sangat-sangat lama banget. Nah, kalau untuk proses shading bagian pertama atau shading yang pertama itu simple, tinggal kalian tracing ke bagian keseluruhan dari warna yang sudah tersedia, baik itu di pinggir ataupun di tengah dan lain-lain. Kalian gak usah khawatir. Dan juga seperti yang sudah saya kasih tahu, kalau misalkan kita simpan di bagian bawah, untuk bagian pentingnya itu untuk proses shadingnya lebih gampang, karena meskipun ini bagian seperti ini ketutup, tapi setelah selesai semua itu akan ketutup ke bagian yang layer atasnya lagi. Jadi itu salah satu keuntungannya. Nah, setelah seperti ini bagian shading pertama selesai. Lanjut ke bagian shading yang kedua. Untuk shading yang kedua itu kalian bisa ambil saja dari bagian yang paling gelap. Gak perlu tracing atau gak perlu airdrop dari si gambar yang sudah sedia ya, yang sudah tersedia maksudnya. Tetapi kalian bisa improvisasi, karena kalau kita ambil dari gambar yang sudah tersedia, hasilnya akan jadi aneh. Karena itu kalau di gambarnya kan warnanya mendekati hitam ya, itu ya bisa disebut hitam lah, yang paling gelap. Tetapi kalau kita menggunakan warna dari turunan yang sudah tersedia dari shading yang nomor 1, kita tinggal turunkan saja ke bagian yang paling gelap dari shading yang nomor 1, kemudian kita tracing ke bagian keseluruhan seperti itu. Dan kalau untuk vektor di bagian velg, karena ini masuknya khusus di bagian velg, jadi agak lumayan detail ya, dan juga membutuhkan beberapa color. Biasanya kan kalau untuk velg itu cuma 4 warna atau 3 warna juga sudah beres. Tapi di sini karena masuknya ke detail, jadi ini ada beberapa warna ya. Saya juga lupa, ada 5 atau 4 warna, gak tahu juga saya. Yang jelas ini karena velgnya bentuknya aneh, jadi di sini saya langsung tracing ke bagian keseluruhan dan saya memberikan sedikit sampel di sini. Ini untuk warna shading 2 disimpannya di sebelah mana saja. Dan untuk hasilnya setelah seperti ini, kalian bisa langsung lanjut ke bagian lighting. Untuk bagian lighting cukup menggunakan satu warna saja, yaitu warna yang paling terang. Misalkan ini, kalau kita airdrop itu kan warnanya agak ke krim-krim karena terkena cahaya matahari, jadi nggak silver murni, tetapi karena terkena cahaya matahari, apalagi di sore hari, ya pasti warnanya sedikit ke oren-orenan. Jadi di sini kalian lebih direkomendasikan untuk mengambil warna turunan saja yang dari sudah disediakan yang warna dasar tersebut. Jadi kalian ambil dari warna dasar, kemudian kalian naikkan saja dari warna dasar yang sudah kalian ambil. Warna dasarnya kan ini abu atau silver lah. Kalian tinggal naikkan saja ke bagian paling terang, mendekati warna putih lah, seperti itu.
Kemudian kalian tracing ke bagian keseluruhan yang membutuhkan warna terang. Nah, kalau untuk di bagian warna terang di velg itu sama aja ya, gak ada bedanya misalkan bagian shading yang mana, bagian lighting yang mana. Kalian tinggal ikutin saja tracing bagian yang paling terang. Kemudian setelah selesai di seluruh bagian yang warna terang, kalian bisa langsung ke proses yang lainnya. Nah, di sini untuk bagian warna terang sedang di tracing, dan untuk warna terangnya lumayan simpel, gak terlalu ribet banget ya. Karena kenapa? Karena ya lebih simpel lah. Dan setelah warna terang selesai, lanjut ke bagian cakram untuk bisa disebut apa itu namanya. Pokoknya ya cakram untuk mobil lah, mungkin seperti itu. Kemudian kalian tracing ke bagian keseluruhan, dan seperti biasa dimulai dari bagian shadingnya dulu. Dan ini untuk warna biru, karena birunya mungkin ini biru candy ya. Jadi kalau kasih turunan biru, hasilnya akan menjadi pucat. Tapi kalau kalian sedikit naikin ke warna ungu, itu hasilnya ya lumayan mendekati dari si aslinya lah. Dan itu apa ya, salah satu cara untuk bermain di warna supaya kalian tidak terlalu monoton. Jadi cobalah bermain-main, kayak untuk warna kuning mendekati ke jingga atau orange ya, pokoknya main-main di area sana lah. Nah, karena kalau untuk vektor di bagian rem ini sebenarnya nggak terlalu penting, karena jarang sekali ketika saya membuat vektor mobil, jarang sekali yang kelihatan untuk bagian remnya. Tapi ini sekalian atau sekaligus memberi ilmu ya buat kalian. Jadi untuk di bagian lainnya selain di velg ketika kalian lagi membuat vektor mobil, dan untuk bagian velgnya itu cakep banget ya, yang dipentingkan ya bagian velgnya aja, yang lainnya kan cuma sekedar hiasan. Karena yang paling disorot ya pastinya ya bagian velg. Bagian mana lagi selain bagian velg? Karena itu yang paling dibutuhkannya. Nah, kemudian kalau untuk bagian lainnya kayak untuk baut dan lain-lain, kalian bisa menggunakan tools lingkaran, karena ini sangat bagus sekali untuk pemotretannya, karena ya sangat lurus jadi gampang tinggal menggunakan tools lingkaran. Dan biasanya kalau saya membuat vektor mobil, misalkan mobilnya lagi agak berbelok ya untuk bannya, jadi kalau untuk lingkaran itu nggak menggunakan tools lingkaran, saya hanya menggunakan lazy atau bisa menggunakan pen tools, dan hasilnya tidak terlalu bulat juga, karena untuk si objeknya juga tidak terlalu kelihatan ya. Jadi ya seperti itulah. Dan kalau untuk emblemnya ya simple, bisa kalian menggunakan offset, bisa menggunakan segmen dan lain-lain ya, sangat-sangat gampang lah. Kemudian di sini untuk bagian cakramnya, ya lebih simpel lagi, karena biasanya warna silver, dan di sini kalau kita tracing itu mendekati warna-warna jingga. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu gimana banget sih, tapi supaya lebih sinkron dengan si warna velg, jadi di sini saya ganti ke warna silver. Dan di sini saya hanya menggunakan untuk shadingnya saja, untuk lighting enggak saya tracing lagi karena itu sudah cukup kelihatan bagus. Dan ya seperti ini setelah hasilnya selesai, tinggal kalian di bagian finishing untuk bagian ban, dan sangat simple banget. Dan kalau kalian penasaran dengan hasilnya, kalian bisa langsung ke bagian akhir, dan di situ misalkan itu bukan berbentuk gambar, kalian tinggal stop aja. Karena jujur saja kalau untuk hasil dari vektor biasanya saya upload di IG @efgh_kreatif. Jadi buat kalian yang penasaran dengan tutorial dengan hasil-hasil yang biasa digambar di YouTube, kunjungi saja Instagram @efgh_kreatif. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan see you di next tutorial. Bye bye.